Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah. ولذلك قال عامر بن ضرب الهوى يقضان والعقل راكد ومن ثم غلب. Berkata Amir bin Dharib, kita masih dalam pembahasan hawa nafsu ya, masih pembahasan hawa nafsu. Berkata Amir bin Dharib, yaitu seorang, beliau adalah hakim Arab, seorang hakim. Maksudnya bangsa Arab ini memiliki perkataan-perkataan yang bijak. Terjemah beliau, jawaban beliau dari Al-Tadhkirah ditulis dalam 49 dan Al-Ma'arif nomor 29 halaman 29. Kata beliau, hawa nafsu itu dia terus bangun, tidak ada tidurnya. Hawa nafsu itu dia terus bangun terus dia tidak pernah tidur. Adapun akal dia tidur. Maka dari situlah hawa nafsu itu bisa dia lebih besar pengaruhnya dalam jiwa seseorang. Nah, ya. Itu dari situlah hawa nafsu itu pengaruhnya bisa mempengaruhi lebih besar daripada akal sehat. Kenapa? Karena kata beliau, hawa nafsu itu dia tidak perlu tidur, ada terus, sadar terus. Dan akal, nah, masya Allah. Menulis saja, menulis. Apa yang bisa aku tulis nak? Wa qala Sulaiman bin Wahab al-hawa anta al-ra'i anfa. Berkata Sulaiman bin Wahab, beliau seorang menteri. Kata beliau rahimahullah, hawa nafsu itu memang mengenakan. Hawa nafsu itu mengenakan. Namun mereka mudarat. Sedangkan akal sehat itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nah, ya. Hawa nafsu itu sangat mengenakan. Namun dia membahayakan. Adapun akal sehat itu bermanfaat, sangat bermanfaat. Dari sini kita mengenal dia nasihat. Kalau itu maksudnya masa dalil. Kalau juga terjadi itu lima kali. Bisa awal. Wakilah fi madhab al-aql wazirun nasih wal hawa wakilun fadhih. Disebutkan di dalam kitab-kitab nasihat Tazkiyatul Nufus mengatakan bahwa akal itu merupakan menteri yang penasihat yang amanah. Misalnya akal sehat itu menteri yang mencari sebagai penasihat yang amanah. Adapun hawa nafsu itu adalah utusan, wakil, duta, fadhihut yang membinasakan. Nah, itu ya. Jadi akal sehat itu adalah menteri yang penasihat yang amanah. Sedangkan hawa nafsu itu adalah utusan atau duta yang membinasakan. Walhasil. Wa qala Syekh rahimahullah ta'ala idza man wa'ata nafsahu kulla basyar wa lam yanhaha ta'afat ila kulli batil wa saqat ilayhi al-ithma wal 'arad alladhi da'atu ilayhi min halawati 'adili. Berkata penyair ini namanya Husain bin Muhammad bin Al-Wahhab al-ma'ruf bil Bari al-Baghdadi. Kana lugawiyan, nahwiyan, muqriyan, tufi'an, usubiyah, al-Washrin, wa-rabayat, ditartibatihi min ma'lim al-ahibba min al-thalith, sawfa'al wa-niyah, wa-wahid. Berkata seorang penyair yaitu Husain bin Muhammad bin Al-Wahhab, beliau tahun 224 yang dikenal dengan Al-Bari al-Baghdadi.
beliau adalah seorang ahli lughah, ahli nahwu dan muqri', ahli qiraah. Kata beliau, apabila seseorang mengikuti hawa nafsunya, mengikuti jiwanya, mengikuti semua apa yang hawa nafsunya inginkan. Nah, jika seseorang mengikuti semua yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan dia tidak mau mengontrol, melarang keinginan hawa nafsu itu, dan dia tidak mau melarang atau menahan keinginan hawa nafsu itu, maka hawa nafsu itu akan membawa dia kepada segala kebatilan. Itu makanya kalau kita hawa nafsunya diajak ke sini, lihat ini telinga hawa nafsu kita, dia arahkan telinga kita untuk ini hawa. Lisan kita pula begitu, ya, kita gerakan lisan kita kepada semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, atau tangan kita, naudzubillah, dan seterusnya. Maka hawa nafsu itu akan membawa pelakunya kepada semua kebatilan. Bukan hanya di situ, beliau melanjutkan. Yang kedua, hawa nafsu itu akan menyetir dirinya kepada dosa. Dan akan menyetir dirinya kepada dosa-dosa. Dan yang ketiga, kata beliau, dan hawa nafsu ini akan mengajak dirinya kepada kelezatan-kelezatan yang sesaat saja, kenikmatan-kenikmatan yang sesaat saja. Nah, itu ya, apabila seseorang mengikuti semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya dan dia tidak mau menalarnya, dia tidak mau melarangnya, maka hawa nafsu itu akan membawa dia kepada semua kebatilan dan menyetir dia pada dosa-dosa, dan hawa nafsu itu akan mengajak dia pada kelezatan atau kenikmatan yang sesaat sebentar. Nah ya, hati-hati mengikuti hawa nafsu ya. Na'udzubillah wa sallallahu yang qalibal qulub wa thabit qalbal qulubana ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wa aslu sababil awwali ayajala fikra qalbi hakaman al-nadhar ayni fa innal ayna ra'ilatul syahwa wa syahwatu min dawa'il hawa wal qalbu ra'ilul haqqi wal haqqu min dawa'il aql. Sebab yang pertama, itu maksudnya beliau sudah menjelaskan apa makna bacil itu. Maksudnya adalah hendaknya seseorang dia menjadikan pikiran-pikiran hatinya akal sehatnya sebagai hakim terhadap pandangan-pandangan matanya. Maksudnya adalah hendaklah seseorang dia menjadikan pikiran-pikiran akal sehatnya sebagai hakim. Tanya hakim kan? Sebagai hakim. Hakim itu yang memutuskan keputusan.
sebagai hakim terhadap pandangan matanya. Karena mata kita ini, dia adalah ibarat kantor posnya syahwat. Nah, mata ini kantor posnya syahwat. Tadi kantor posnya, yaitu yang mengantarkan surat dari luar Kendari sampai Kendari. Ya, ada yang kirim surat dari kita dalam pos misalnya. Nah, dari manapun itu, kantor pos itu akan sampaikan kita walaupun kita ada di jauh dari kota saja. Maka kata beliau, pandangan itu seperti ibarat atau seperti kantor pos bagi syahwat. Nah, jadi syahwat itu bisa timbul melalui apa? Mata. Sedangkan syahwat merupakan dawa'il hawa, merupakan di antara pendorong terbesar hawa nafsu. Nah, sedangkan syahwat di antara pendorong terbesar hawa nafsu. Nah, itu ya. Kemudian kata beliau, adapun akal sehat. Nah, akal sehat itu kan ibarat atau seperti kantor pos kebenaran. Ya, akal sehat kita ini seperti kantor pos kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri merupakan pendorong, dia merupakan di antara pendorong terbesar untuk menjadi akal sehat. Nah, itu. Saya ulangi. Hendaklah seseorang menjadikan pikiran hatinya, yaitu akal sehatnya, hendaklah dia menjadikan pikiran hatinya dalam kurung akal sehatnya sebagai hakim terhadap pandangan matanya. Catat. Aku bohong. Hendaklah pikiran hati kita dalam kurung akal sehat kita sebagai hakim terhadap pandangan mata kita. Karena mata ini seperti kantor posnya syahwat, dan syahwat merupakan di antara pendorong terbesar hawa nafsu. Nah, ya. Ingat itu syahwat itu bukan cuma masalah birahi. Para koruptor itu, itu bermula dari pandangannya dia lihat di uang, di bumi syahwat untuk uang itu. Nah, syahwat itu yang mendorong dia untuk berbuat hawa nafsu. Ya, hati-hati. Semua kerusakan terjadi itu bermula dari pandangan. Orang mau mencuri atau korupsi atau membegal atau membunuh atau berzina, atau apa saja, itu bermula dari kantor posnya hawa nafsu, bermula dari kantor posnya syahwat. Nah, itu makanya jarang orang buta itu dia melakukan hal-hal yang demikian. Ya, bagaimana cara melakukan? Jalan saja susah, jalan kalipan. Nah, gitu. Ya, kenapa? Jadi semua pelaku kejahatan itu bermula dari matanya. Coba kalau sudah buta, tenang saja dia di rumah. Dia mau gibah, tidak ada yang dilihat. Dia mau korupsi, tidak bisa dilihat. Mencuri, begitu juga. Nah, karena dia butuh pembantu. Nah, jadi pandangan kita ini harus benar-benar kita jaga. Bukan saja menjaga dari lawan jenis, tapi semuanya, karena pandangan ini kantor posnya syahwat.
Dan syahwat itu sendiri merupakan pendorong di antara pendorong kuat untuk hawa nafsu. Kalau kita melihat ada orang yang sudah begitulah, hawa nafsunya luar biasa, syahwatnya luar biasa, atau pelanggaran syariatnya sudah mengerikan, atau peremehan ketaatan sudah indah jauh mengerikan pula, itu berubah dari pandangannya. Nah, setelah berapa dari perkataan imam. Makanya hati-hati pandangan. Jadi semua orang-orang yang begitu-begitu, yang sudah tahu kebenaran dia tinggalkan, yang sudah tahu amal soleh dia tidak lagi semangat melakukannya, kemudian yang ketaatan dia tinggalkan, maksiat dia tidak lakukan, mudah-mudahan itu semua bermula dari pandangan. Saya pandangan jaga ini, karena pandangan ini kata bosnya ya. Baik. Subhanallah.